Halo teman-teman, kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Nah, kali ini ada sesuatu cerita di proyek yang mesti saya bagikan. Ada lucu, ada tegangnya juga. Dimana seperti judul, bahwasanya seorang bupati loh, hampir atau nyaris menendang orang proyek. Orang proyek ini adalah katanya, menurut lansiran berita, adalah pengawas proyek. Notabene-nya adalah konsultan pengawas. Oke? Nah, kita lihat dulu tayangan bahwa Bapak Bupati hampir saja nyaris menendang si pengawas proyek tersebut. Oke? Sudah lihat? Nah, teman-teman, usut demi usut, asal dari muasal daripada cerita dan fakta bahwasanya bupati tersebut hampir menendang si pengawas proyek karena lantaran sangat kesal karena si pengawas proyek ini berbohong ternyata, teman-teman. Oke, kita spill dari dasar kronologis daripada kejadian itu. Kejadiannya adalah di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 24 atau 29 Desember tahun 2019, tepatnya itu hari Minggu, di mana bupati dan tim daripada bupati tersebut melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi proyek tersebut. Nah, proyek tersebut bernama pembangunan ruang rawat jalan di Puskesmas YGT, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Oke? Nah, di dalam kontrak proyek tersebut ada item pekerjaan yang namanya pagar puskesmas. Saya ulangi, pagar puskesmas. Oke. Nah, kenapa bupati sampai melakukan sidak ke lokasi tersebut? Ternyata, teman-teman, pagar tersebut baru siap dibangun, ternyata diterjang sama banjir. Dan ketika diterjang sama banjir, pagarnya roboh, ambruk, sampai dengan ke dasarnya ambruk. Dan robohnya itu tidak tanggung-tanggung. Menurut kutipan daripada berita tersebut, sebesar 10 rentangnya sampai dengan 20 meter. Terlalu panjang. Dan atas kejadian tersebutlah, makanya bupati langsung ke lokasi. Dan ternyata pada saat di lokasi, bersama tim bupati tersebut dan juga memanggil si pengawas proyek. Oke? Pada saat akan meninjau bersama-sama terhadap bangunan pagar yang masih utuh, maka dilakukanlah pemeriksaan atau audit investigasi secara langsung dan disaksikan oleh tim serta pengawas proyek tersebut. Saya tidak dapat artikel atau membaca berita bahwasanya ada unsur kontraktor ataupun perencana di situ, yang ada pengawas proyek. Dan yang paling parah, bupati itu sempat ngedumel, sempat marah. Ternyata pengawas proyek tersebut pakai anting. Nah, bupati disebut tambah kesal dan tambah marah. Kamu ini pengawas proyek tapi pakai anting. Mana kode etik kamu? Nah, itu menjadi nilai minus bagi si pengawas proyek. Nah, kembali ke topik kita. Ternyata pada saat sidak tersebut dan bersama-sama melakukan audit investigasi, Pak Bupati nanya, itu ada pondasi enggak? Kata si pengawas, ada Pak. Berapa kedalaman pondasinya? Kata si pengawas, sesuai dengan aturannya Pak, 30 cm. Mungkin sesuai dengan spek ataupun gambar daripada rencana kerja adalah 30 cm untuk kedalaman pondasi. Nah, karena lantaran kesal, Pak Bupati menyuruh ajudan dan timnya itu untuk melakukan gali. Digalilah pakai linggis. Pas digali ternyata Pak Bupati berang. Lihat, ternyata yang ada hanya 5 sampai dengan 10 cm. Dan bupati di saat itu langsung merah, langsung membara kesalnya. Kenapa? Karena dia ataupun si pengawas tadi telah berbohong. Dia mengatakan 30 cm kedalaman pondasi, ternyata yang ada hanya 5 sampai dengan 10 cm. Luar biasa bohongnya. Nah, disitulah bupati mungkin meluapkan kekesalannya dengan hampir, ini belum ya, hampir atau nyaris menendang si pengawas proyek tersebut. Namun, untungnya Pak Bupati sanggup menahan emosinya sehingga tidak terjadi kekerasan. Namun
hampir atau nyaris menenda. Mungkin kalau orang lain sudah terjadi. Oke. Nah, mungkin karena beliau pejabat, maka secara emotional speaking, emosional publiknya harus dijaga. Oke, nah inilah asal muasal daripada suatu kejadian hampir ditendang pengawas proyek oleh pejabat bupati. Nah, jadi hikmahnya apa? Pelajarannya apa? Jadi bagi kontraktor, laksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan sesuai gambar dan spek serta volume yang ada di kontrak kerja. Jangan coba-coba main. Inilah salah satu akibat fatalnya. Oke? Nah, kemudian bagi pengawas proyek, jangan coba-coba berkong kali kong. Jangan coba-coba bermain dengan si kontraktor. Pengawas proyek atau konsultan pengawas adalah tangan kanan daripada si owner untuk menjamin kualitas daripada pekerjaan si kontraktor itu benar sesuai dengan kontrak kerjanya. Oke? Dan untungnya Pak Bupati langsung menunjuk dan langsung memerintahkan kepada si kontraktor, pengawas dan PPK setempat untuk langsung melakukan perbaikan dan bongkar ulang sehingga pasang pondasi sesuai dengan aturan dan kontrak yang ada. Jadi tidak sempat diusut ataupun dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Oke teman-teman, semoga cerita ini bermanfaat dan memberikan motivasi lebih kepada teman-teman sekalian dan menjadi pelajaran yang berharga. Bahwasanya lakukan apa yang sudah diberikan karena di situ ada hak kita setelah memberikan kewajiban. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat.